Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk membuat mata pelajaran yang di dalam e-learning ini disebut dengan course. Oke, kita langsung masuk saja. Kalau untuk tampilan dari Android-nya, Bapak Ibu bisa masuk di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita pindah ke tampilan desktop lagi. Oke, untuk mengubah kursus, kita mau menambahkan kursus terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, ini kursus dari mata pelajaran, kalau di dalam Moodle ini kita sebut dengan kursus Bapak Ibu. Nah ya, kursus yang saya ikuti. Sebelumnya kalau bahasanya belum diubah, silakan diubah dulu mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini saya pakai bahasa Indonesia. Oke, kemudian kita ke dashboard. Kita pilih administrasi situs. Jadi kita ini ingin membuat mata pelajaran. Jadi kita pilih administrasi situs. Kita pilih tambah atau ubah kursus. Kemudian pada kelas 12, kita pilih mata pelajaran, kita pilih prodi yang akan kita ajar. Jadi misalnya saya mengajar pada kelas 12 multimedia. Nah, saya klik saja di 12 multimedia tadi. Kemudian di sini tampilannya akan 12 multimedia. Seandainya saya pilih 12 ATP, akan di sini akan tampilannya 12 ATP ya. Jadi tidak salah. Jadi saya akan membuat 12 multimedia. Kemudian saya akan klik buat kursus baru. Untuk tampilan pada Android-nya Bapak Ibu bisa menekan ini ya. Nah, ini tampilannya, fungsinya untuk menghilangkan atau memunculkan dari pada tool yang di sebelah kiri. Nah, ini yang sebelah kanan ini juga untuk menampilkan dan memunculkannya. Bapak Ibu bisa eksplorasi sendiri. Nah, untuk membuat kursusnya, ini tampilan Android ya, Bapak Ibu bisa menekan gear ini ya, gambar dari gear ini kita tekan, kemudian kita pilih tambah atau ubah kursus. Sama seperti yang tadi, kita pilih kelasnya Bapak Ibu. Karena saya mau buat di multimedia, saya pilih kelas 12. Kalau Bapak Ibu membuat di kelas berapa, tinggal dipilih saja Bapak Ibu ya. Seandainya Bapak Ibu mengajar pada mata pelajaran umum, nanti di sini akan saya tambahkan mata pelajaran umum. Jadi Bapak Ibu bisa memilih kelas 12, kemudian mata pelajaran umum. Bapak Ibu klik, nanti akan baru Bapak Ibu tambahkan ya khususnya. Nah, ini saya klik di 12 multimedia.
Nah, ini sudah tampil di tampilan bawahnya 12 multimedia. Ini tampilan Android ya Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke tampilan desktopnya. Nah, pada tampilan desktop ini kita klik buat kursus baru. Ini kita buat, semisalnya saya mengajar, misal saja Bapak Ibu ya. Misalnya saya mengajar perakitan komputer. Saya buat nama lengkapnya di atas, perakitan komputer. Nama singkatnya misalnya ini perakitan komputer ini kita tambahkan biar lebih lengkap dengan nama kelasnya Bapak Ibu ya. Nama kelas beserta jurusannya. Kita buat XII, kemudian MM. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nama singkatnya kita buat ini terserah Bapak Ibu, agar untuk lebih mengenalinya saja kita buat kodenya. Kurang menarik, kita buat caps lock saja. Nah, nama lengkap, nama singkat khususnya sudah kita buat. Nah, jadi Bapak Ibu ya, yang hanya perlu kita isikan yang pentingnya ya. Yang pentingnya itu hanya dua ini yang ada tanda merahnya. Nah, ini namanya penting, jadi harus dimasukkan, harus diisi. Kalau nggak diisi dia nggak mau submit, nanti nggak mau simpan dan tampilkan, tidak mau dia. Nah, ini nama lengkapnya, kemudian nama singkat kursusnya, kemudian ini tanggal mulai kursus. Nah, ini anggaplah kita kan buat mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Otomatis kita mulainya di awal dari tahun ajaran tersebut. Jadi kita buatnya ini seandainya saja Bapak Ibu ya. Ini 30 Juli 2019 sampai 30 Juni 2020. Nah, ini 1 tahun 2 semester ya Bapak Ibu ya. Ini seandainya saja. Kemudian nah, di sini bisa kita masukkan gambar dari buku Bapak Ibu ya. Jadi biar lebih menarik tampilan pelajaran tadi, kita tambahkan gambar. Kita bisa cari di Google gambarnya ya Bapak Ibu ya. Buku apa yang biasa Bapak Ibu gunakan di kelas untuk mengajar. Saya coba cari bukunya. Misalnya Bapak Ibu menggunakan buku perakitan komputer, misalnya Erlangga. Bapak Ibu tuliskan saja. Nah, saya misalnya menggunakan ini ya. Ini saya simpan saja. Kalau dari desktop template-nya seperti ini. Kita save image. Saya simpan dengan nama rakit. Saya simpan di desktop ya Bapak Ibu biar mudah untuk mengambilnya. Saya simpan. Kemudian kita kembali lagi ke tambah kursus tadi. Nah, ini tinggal kita tarik ke dalam sini. Bisa dengan cara kita klik dulu, kemudian kita pilih upload file, kemudian choose file. Atau bisa dengan menggunakan drag and drop. Kita pilih yang sudah di-download tadi. Yang ini ya. Kemudian kita masukkan kepada tempat untuk memasukkan gambarnya. Nah, ini dia sudah masuk. Kalau sudah selesai pengaturan yang di atas tadi,
kemudian sudah dimasukkan gambar, langsung kita tekan simpan dan tampilkan. Untuk tampilan desktop sama saja Bapak Ibu ya, seperti yang tadi, mungkin hanya tampilannya saja yang agak berbeda. Kalau tampilan di desktop, kita klik di HP, tampilannya kita buat khusus baru ini, kita klik. Nah, kemudian sama saja nama lengkap, nama singkat khusus kita isikan. Kemudian foto, nah ini foto dari buku tadi kita isi. Kemudian kalau sudah, kita simpan dan tampilkan. Kita kembali ke tampilan desktop. Nah, ini kita simpan dan tampilkan. Nah, Bapak Ibu, ini sudah kita buat mata pelajaran perakitan komputer kelas 12 mm. Nah, ini kita sudah buat. Kita bisa, untuk yang pertama kali ini, kita memasukkan siswa Bapak Ibu. Nah, jadi pelajaran kan kalau nggak ada siswanya kan nggak mungkin terlaksana. Nah, jadi kita masukkan dulu siswanya. Kita bisa masukkan siswanya pada menu gear, pada gambar gear di atas sini. Kemudian kita pilih lanjutkan. Kita klik Bapak Ibu ya. Kemudian pada pengguna, pada administrasi khusus ini, kita pilih pengguna, kemudian kita pilih grup. Maaf Bapak Ibu, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi ke sini tadi. Saya klik lagi lanjutkan. Nah, pada pengguna, kita klik pengguna. Kemudian kita pilih metode pendaftaran. Nah, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita pilih enroll user. Nah, Bapak Ibu ya, kita pilih pengguna. Kemudian kita pilih pengguna terdaftar. Nah, di sini bisa kita tambahkan usernya atau siswanya dengan mengklik enroll user. Nah, ini kita klik Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita tambahkan kelasnya Bapak Ibu. Jadi seandainya saya ingin membuat mata pelajaran ini untuk kelas, semisalnya ya Bapak Ibu ya, misalnya ini untuk kelas ATP dan MM misalnya, bisa saya klik saja ATP kemudian MM. Seandainya ini untuk 4 prodi langsung, bisa kita pilih saja Bapak Ibu sekalian. Nah, seandainya hanya satu, buat satu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah, tinggal klik sini saja Ibu, Bapak Ibu sekalian. Kita klik. Nah, maka siswa-siswanya akan termasuk ke dalam mata pelajaran kita tadi. Ini
ada pengajar, pembuat kursus. Nah, yang ini siswanya. Oke Bapak Ibu, untuk siswanya sudah kita masukkan. Untuk tampilan pada Androidnya, Bapak Ibu bisa pilih yang pelajaran komputer tadi ya Bapak Ibu ya. Untuk menambahkan siswanya, Bapak Ibu bisa klik di bagian sini. Sama saja hampir seperti yang di tampilan desktop tadi. Pilih lanjutkan, kemudian pilih pengguna, kemudian pilih pengguna terdaftar. Bapak Ibu tinggal klik saja enroll user. Nah, kemudian Bapak Ibu tambahkan kelasnya ya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal Bapak Ibu klik saja kelas yang mana yang mau ditambahkan. Tinggal Bapak Ibu pilih enroll selected user and cohort. Nanti dia akan masuk. Oke, kita kembali ke tampilan desktop. Kita kembali ke depan ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke dashboard. Nah, ini adalah perakitan mata pelajaran perakitan komputer yang sudah kita buat tadi. Kita klik dulu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mulai untuk mengedit topik-topik ini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengedit topik-topik ini, kita bisa ini kan dikunci masih Bapak Ibu. Jadi dia tidak bisa diklik. Jadi untuk membuka kunciannya, kita pilih di bagian roda lagi. Kemudian kita pilih hidupkan mode ubah. Nah Bapak Ibu ya, untuk topik-topik ini bisa Bapak Ibu isikan semisalnya per bab Bapak Ibu. Semisalnya kalau saya langsung praktekkan saja. Misalnya, oh ya maaf Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu ingin mengubahnya tadi, aktifkan dulu hidupkan mode ubah di sini ya. Kemudian kalau sudah, nanti dia akan ada tampilan pena di sini ya, ada tampilan pensil ini. Kalau untuk tampilan dari Androidnya Bapak Ibu, untuk tampilan Androidnya seperti ini ya. Kita pilih juga, misalnya perakitan komputer kita pilih. Kemudian pada roda di atas sini kita pilih, nah ini sudah saya hidupkan ya. Kita pilih hidupkan mode ubah, ini sudah saya hidupkan. Nah, kemudian di sini kita ubah. Nah, ubah di sini. Kita klik, kita edit topik. Nah, misalnya kita ubah, misalnya bab 1. Bab 1, pengenalan hardware. Bapak Ibu simpan saja. Nah, ini sudah terubah ya. Nah, ini kita kembali ke tampilan desktop lagi. Nah, ini tampilan desktopnya Bapak Ibu bisa klik di sini ya, edit topic name ini. Nah, langsung saja Bapak Ibu. Ini tadi sudah kita ubah, kita refresh dulu. Nah, kita langsung ke topik 2 ya, karena bab 1 tadi sudah kita ubah. Kita langsung ke topik 2. Nah, ini kita ubah juga. Misalnya bab 2
misalnya motherboard. Nah, ini kalau sudah kita buat, Bapak Ibu sekalian ya, kita tekan enter. Bab 2 motherboard. Nah, kita tekan enter ya. Kalau kita klik sembarangan dia batal itunya. Kita tekan enter. Nah, akan berhasil ya. Nah, ini bab 1, bab 2. Kemudian seandainya Bapak Ibu ingin, biasanya kan kalau berapa kali bab atau berapa kali masuk kita ada ujian harian. Bapak Ibu juga bisa menambahkan di sini ujian harian. Maaf, ulangan harian ya. Ulangan harian 1 misalnya. Ini tadi kurang H-nya ya. Nah, kemudian pada topik 4 misalnya kita ke bab 3 ya. Bab 3 misalnya tentang RAM. Nah, bab 3 RAM. Random access memory. Enter lagi Bapak Ibu. Nah ya Bapak Ibu ya, seandainya Bapak Ibu ingin kekurangan topik, Bapak Ibu bisa menambahkan di bawah sini Bapak Ibu ya, ADD topik. Nah, ini berapa topik yang ingin Bapak Ibu tambahkan. Misalnya saya ingin menambahkan 6 topik lagi. Buat saja 6, kemudian ADD topik. Nah Bapak Ibu ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, misalnya pada topik 5 ini kita ingin melaksanakan PTS. Seandainya kita PTS-nya online, bisa Bapak Ibu tambahkan juga di sini. Penilaian tengah semester ya, PTS. Nah, ini silakan Bapak Ibu lanjut sendiri ya, sesuai dengan babnya Bapak Ibu atau Bapak Ibu mau memasukkan apa di sini nanti. Nah, kita lanjut dengan cara membuat soal. Jadi kita akan memasukkan materi, kemudian kita memasukkan soal. Ini untuk memasukkan materinya, kita pilih saja di bagian sini Bapak Ibu ya. Tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, kita pilih saja. Kemudian kita pilih ini kan tadi materi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih di file saja. Nah, ini dengan maksud nanti, atau Bapak Ibu mau menambahkan apa di sini, banyak pilihannya ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu eksplorasi sendiri. Saya di sini ingin menambahkan file. Jadi maksud saya nanti anak-anak tinggal klik saja, kemudian akan terdownload file itu, kemudian bisa mereka baca di perangkat mereka masing-masing. Saya pilih file, kemudian saya tambah. Nah, di sini akan muncul jendela untuk penguploadan filenya. Nah, jadi kita masukkan nama filenya, misalnya ini tadi kan pengenalan hardware ya. Jadi ini misalnya modul pengenalan hardware. Modul pengenalan hardware. Ini yang penting diisi ya Bapak Ibu ya, hanya yang merah saja, yang lainnya bisa kita abaikan. Nah, kemudian ini kita pilih file yang ingin kita masukkan.
Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan file dalam format apa saja, mau Excel, mau PowerPoint, mau PDF, terserah Bapak Ibu. Ya, terserah Bapak Ibu. Kali ini saya akan memasukkan formatnya. Saya coba cari yang format PDF ya Bapak Ibu ya. Nah, semisalnya saya ingin menambahkan sales startup ini. Kita tambahkan saja di sini. Silakan bisa kita drag and drop seperti ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalau sudah kita masukkan di filenya, kemudian kita pilih simpan dan tampilkan. Nah, kita kembali lagi ke bab tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini modulnya sudah masuk. Seandainya Bapak Ibu ingin menambahkan chat. Nah, chat ini fungsinya untuk chattingan. Jadi seandainya kita mau mengabsen anak-anak atau berinteraksi dengan anak-anak, kita bisa tambahkan chat. Nah, di sini bisa kita tambahkan sebuah aktivitasnya, kita klik saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih misalnya chat. Nah, ini obrolan ya. Kita tambahkan saja. Nah, misalnya kita obrolan, kita buat misalnya obrolan tentang tentang hardware, kita buat saja ya. Hardware. Misalnya di sini silahkan bahas tentang hardware. Nah, ya Bapak Ibu ya, tinggal kita klik simpan dan tampilkan. Kemudian kita balik lagi ke bab yang tadi ya, bab 1. Nah, ini Bapak Ibu ya, sudah kita tambahkan. Nah, kemudian ini bisa Bapak Ibu tambahkan lagi ya, seperti yang tadi ya. Kita langsung kita coba untuk membuat soal. Nah, jadi kita akan membuat soal sederhana. Kita bisa, saya coba langsung saja ke ulangan harian ya. Saya klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, saya klik pada ulangan harian ya. Nah, ini saya akan membuat soal multiple choice, pilihan ganda. Nah, kita pilih pada quiz ya. Kemudian kita tambahkan, ini seandainya Bapak Ibu ingin membuat pilihan soal, bisa soal ganda, soal esai atau semacamnya. Nanti ada menu tambahan di dalamnya nanti. Kita pilih saja quiz, kemudian kita klik tambah. Nah, kemudian kita buat di sini namanya ya. Di sini kita buat quiz. Kita buat ulangan harian 1. Misalnya di sini ulangannya kita kasih rule-nya, misalnya boleh buka buku. Nah, ini misalnya saja Bapak Ibu ya. Silakan nanti dieksplorasi sendiri. Kemudian kita simpan dan tampilkan. Nah, Bapak Ibu, kita di sini akan menambahkan kuisnya. Nah, jadi kita klik di sini edit quiz.
Kemudian kita tambahkan dengan kita klik ADD. Kemudian kita bisa memilih new question. New question ini maksudnya pertanyaan yang baru, jadi yang belum kita buat sebelumnya, bisa menggunakan a new question, atau bisa dengan from question bank. Nah, ini seandainya Bapak Ibu sudah ada bank soal, karena saya belum ada bank soal, jadi belum bisa menggunakan ini ya. Nanti pada video selanjutnya kita akan membuat bank soal ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini random question, pertanyaannya random. Nah, kita pilih saja new question ya Bapak Ibu ya, karena kita baru membuat soal. Jadi kita coba dulu untuk membuat soal. Kita klik saja new question. Nah, di sini Bapak Ibu banyak pilihannya. Bapak Ibu bisa membuat esai, soal esai, atau bisa soal short answer. Ini banyak ya, banyak, ada matching juga, true false. Ini banyak Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu eksplorasi sendiri nanti. Nah, saya di sini akan membuat soal yang biasa saja, biasanya pilihan ganda ya. Kita pilih saja pilihan ganda, kemudian kita tambahkan tambah. Nah, pada nama soal, ini yang tanda-tanda merah ya Bapak Ibu ya, yang wajib kita isi ini. Nanti di sini banyak Bapak Ibu pilihannya ya, Bapak Ibu bisa eksplorasi sendiri. Kalau mau memasukkan gambar, Bapak Ibu tinggal klik ini. Kalau mau memasukkan audio, Bapak Ibu tinggal klik ini. Atau kalau mau merecord audio, bisa Bapak Ibu klik ini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu eksplorasi saja sendiri. Untuk nama soal, kita buat bagai kita apa itu hardware, kita buat ya. Misalnya ini teks soalnya juga kita buat apa itu hardware. Ini tidak hot Bapak Ibu soalnya. Ini hanya percobaan saja. Nah, ini ada, ini kan soalnya tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini pilihan gandanya ada di sini. Misalnya hardware itu misalnya perangkat. Nah, ini pilihan A-nya ini Bapak Ibu. Kemudian di sini pilihan B-nya. Misalnya kelas. Ini semisalnya saja Bapak Ibu ya. Ini kemudian misalnya lembut. Nah. Ini kemudian bisa juga kita isi, kita coba-coba aja ya, misalnya RAM. Nah, ini misalnya yang benarnya yang ini, kita buat perangkat kelas. Nah, Bapak Ibu ya, soalnya apa itu hardware, jawaban A-nya perangkat, B-nya kelas, C-nya lembut, D-nya RAM, kemudian E-nya perangkat kelas. Nah, kita harus membuat mana yang betul Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita memilihnya dengan memilih nilai. Nah, di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa memilih persen. Jadi Bapak Ibu bisa mengasih beberapa, seandainya kalau pas tes CPNS kemarin kan Bapak Ibu kan ada tes kepribadian ya. Nah, tes kepribadian ini kan biasanya beberapa jawabannya itu kan ada skor yang besar, ada skornya yang kecil. Nah, itu bisa dipilih di sini Bapak Ibu ya. Seandainya misalnya yang ini 60%, kemudian yang ini 40% Bapak Ibu. Nah, seandainya seperti itu ya. Tapi karena ini adalah pilihan ganda dan mutlak hanya satu yang benar, maka kita pilih
100% pada pilihan E-nya. Nah, Bapak Ibu ya. Oke, sudah selesai. Nanti untuk lebih pemahaman lebih detailnya ini banyak Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu eksplorasi sendiri. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mau mengacak pilihannya, bisa Bapak Ibu conteng ya di sini. Kita acak pilihan A, B, C, D, E-nya kita acak. Jadi tiap siswa nanti tampilannya akan berbeda A, B, C, D, E-nya. Kalau sudah selesai, kita pilih simpan perubahan. Nah, Bapak Ibu ya, ini soal yang sudah kita buat tadi. Kita kembali lagi. Nah, kita akan menambahkan soal yang baru. Kita tambahkan soal baru berbentuk esai. Nah, ya Bapak Ibu ya. Kita klik esai. Nah, ini nama soal sama yang tadi ya. Misalnya jelaskan tentang hardware. Ini jelaskan tentang hardware. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu ya. Hanya kita perlu isi yang merah-merah ini saja. Langsung saja kita pilih simpan perubahan. Nah, Bapak Ibu sudah selesai ya. Kita kembali lagi ke rakit MM tadi. Nah, untuk soalnya sudah kita buat. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan lanjut pada video selanjutnya, kita akan membuat bank soal. Jadi bagaimana caranya mengubah file yang sudah kita buat atau bank soal yang sudah kita buat dalam Microsoft Word itu kita ubah atau kita masukkan ke dalam ini. Nanti itu akan kita bahas pada video yang selanjutnya. Sebelumnya terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.